Manchester City sedang mengeksplor persetujuan dengan Matheus Nunes dari Wolverhampton. The Citizen ingin bergerak cepat untuk dapatkan tanda tangan pemain asal Portugal itu. Banyaknya pemain yang hengkang membuat City ingin memperkuat lini tengahnya. Incaran utama mereka sebenarnya Lucas Paqueta, namun proses transfer itu gagal setelah FA menyelidiki potensi kasus judi Paqueta. Padahal, kabarnya kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan. Sang juara treble winner juga sedang kesusahan untuk mencari pengganti Kevin De Bruyne. Cedera hamstringnya yang parah membuat De Bruyne harus absen cukup lama. Melihat jendela transfer musim panas yang akan segera ditutup, pilihan Man City semakin sedikit. Tapi sebenarnya sehebat apa Matheus Nunes ini? Nunes lahir di Rio de Janeiro, tanggal 27 Agustus 1998. Darah Samba sudah mengalir dalam tubuhnya. Ia lahir dari ayah orang Portugis dan ibu orang Brasil. Nunes mulai mencuri perhatian saat bergabung dengan Sporting di tahun 2019 saat usianya masih 20 tahun. Tapi di musim 2021-22 lah, Nunes mulai menggebrak tim utama Sporting. Di musim itu ia jadi gelandang tengah yang tak tergantikan untuk Sporting. Nunes hampir bermain di semua pertandingan Sporting. Total ia telah memainkan 50 pertandingan dengan mencetak 4 gol dan 5 assist. Di antara 50 pertandingan itu adalah saat melawan Manchester City di babak 16 besar Liga Champions pada Februari 2022. Di situ City bisa membantai Sporting 5-0. Tapi penampilan Nunes yang apik tidak luput dari para pengamat sepak bola Eropa. Bahkan setelah laga itu, Pep memberikan pujian pada Nunes. Matheus Nunes adalah salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Terlepas dari beberapa kesulitan dan kesalahan, saya sangat puas karena mengambil langkah besar melaju ke fase berikutnya. Nunes adalah salah satu yang terbaik saat ini. Ucapnya dikutip dari Manchester Evening News. Wolves tampaknya mendengar pujian dari Pep itu dan langsung bergerak. Di musim panas 2022, Wolves pun membeli Nunes dengan harga sebesar 45 juta euro. Pemain timnas Portugal pun tampil sangat konsisten di Premier League bersama Wolves. Pep kembali punya kesempatan melihat Nunes bermain secara langsung saat The Citizen menghadapi Wolves di Premier League bulan September 2022. City bisa menang mudah 3-0, tapi lagi-lagi Guardiola memberikan pujian kepada Nunes. Wolves tampil bagus, para pemain Portugal juga punya kualitas luar biasa. Mereka bisa menjaga bola, mereka tidak kehilangan bola dan sangat dinamis. Dan Nunes adalah mesin yang membuka ruang mereka. Sangat bagus. Pujian Pep itu bisa terbukti saat kita melihat catatannya di atas lapangan. Statistik menunjukkan Nunes bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan gelandang lain, yaitu kemampuannya dalam membawa bola, terutama sebagai orang yang bisa melakukannya di area tengah. Dalam 2 pertandingan pertamanya musim ini, Nunes adalah yang terbaik dalam hal membawa bola. Ia telah mencatatkan 19 kali membawa bola di atas lapangan. Ia juga telah mencatatkan dribble sejauh 500 meter hanya dalam 2 pertandingan kemarin. Hanya 5 pemain yang mampu melakukannya di Premier League musim ini. Jumlah tersebut sama dengan catatan yang dimiliki Rodri dan Kovacic. Tapi bedanya Rodri dan Kovacic menggiring bola ke ruang kosong. Kedua gelandang Man City itu membawa bola di belakang garis pertahanan lawan sambil mencari ruang untuk mengoper. Berbeda dengan Nunes, catatan menggiring bolanya adalah maju ke depan melewati para lawan. Atau dalam dunia sepak bola, biasa disebut dengan take on. Ia selalu punya jalan untuk menembus barisan pertahanan lawan yang ketat. Dia telah melakukan percobaan take on terbanyak di antara pemain Premier League lainnya. Sedangkan menurut Opta, yang dilansir dari Transfer Market, Nunes juga termasuk terbaik dalam mengiring bola musim kemarin. Ia lebih banyak melakukan take on daripada Bruno Guimaraes, Declan Rice, dan Kevin De Bruyne. Tapi tidak hanya sampai di situ kelebihannya. Salah satu keunggulan utama Nunes sebagai gelandang adalah ia bisa bermain di segala posisi. Posisi utamanya adalah central midfielder. Tapi saat di Wolverhampton, dia hampir bermain di semua posisi lini tengah. Pemain berusia 25 tahun ini telah membuktikan diri sebagai pemain paling serbaguna di Premier League musim lalu. Dengan tinggi 183 cm, Nunes punya keunggulan fisik yang kuat. Ia bisa menindas lawan baik di darat maupun saat duel udara. Ia memancarkan aura gelandang box-to-box sejati dengan sering berpartisipasi dalam merebut bola. Dengan kata lain, ia bisa dengan mudah mengubah pemain timnya dari bertahan ke posisi menyerang. Nunes juga selalu bisa menempatkan dirinya di posisi yang baik. Ini membuat rekan setimnya punya opsi mengoper bola,
Kesadaran akan posisi juga membantu timnya dalam melakukan build-up serangan lawan yang melakukan high pressing. Fisiknya yang kuat juga membantunya dalam melindungi bola. Nunes tidak hanya jago dalam menggiring bola, tapi juga memastikan bola yang ada di kakinya tidak mudah direbut. Lawan tidak akan mudah mendorongnya atau melakukan tackle kepada Nunes. Saat masih bermain di Sporting, Nunes punya tugas utama dalam mengatur tempo permainan. Ia bisa bermain dengan tenang meskipun lawan melakukan tekanan. Ia tidak buru-buru dalam melakukan passing. Nunes akan menunggu sampai rekan setimnya berada di posisi yang tepat. Setelah berbicara keunggulan, mari kita lihat apa saja kelemahan Nunes dan bagaimana kelemahan itu bisa mempengaruhi Manchester City nantinya. Mantan pelatih Wolves, Julen Lopetegui, pernah berkata, dia harus meningkatkan kualitas finishing, dengan begitu ia bisa menciptakan lebih banyak gol. Terlepas dari semua keunggulan Nunes itu, catatan gol Nunes memang sangat minim. Musim kemarin ia hanya mencetak 1 gol dan 1 assist dari 41 pertandingan di semua kompetisi. Di atas kertas itu adalah catatan yang sangat sedikit. Kelemahan lain adalah passing. Meskipun Nunes bisa menjaga bola sambil menunggu opsi operan untuk timnya, tapi kualitas passing Nunes tidak cukup baik, terutama saat rekan setimnya melakukan lari ke barisan pertahanan lawan. Kualitas passing yang baik sangat diperlukan untuk mengubahnya jadi gol. Tapi kita juga perlu melihat prioritas Manchester City saat ini. City tidak punya masalah dengan menciptakan gol. Mereka sudah punya Erling Haaland dan Julian Alvarez. Pasukan Guardiola bahkan tidak punya masalah dalam hal kreativitas. Mereka sudah punya Phil Foden dan Jack Grealish, juga tambahan Jeremy Doku yang baru bergabung. Manchester City saat ini membutuhkan pemain yang bisa merebut bola di belakang, kemudian membawanya ke dekat kotak penalti lawan. Ini meringankan tugas beberapa pemain, sehingga mereka bisa fokus di lini serang. Pemain nomor 8 adalah pemain yang dibutuhkan Manchester City saat ini, apalagi setelah hengkangnya sejumlah gelandang dan gagal dapatkan Declan Rice. Matheus Nunes adalah pemain yang cocok karena ia serbaguna. Ia juga bisa pindah posisi saat pemain berjalan, itu biasa ia lakukan di Wolves. Dia memulai di posisi sayap, tapi kemudian dia bisa masuk ke lini tengah, dia sangat pandai dalam beradaptasi. Ucap Lopetegui dilansir dari Sky Sport. Mengingat Pep yang suka memainkan pemain di luar posisinya, Nunes bakal sangat berguna. Jadi kesimpulannya adalah Pep tidak asal memberikan pujian untuk Nunes. Ia terlihat benar-benar kagum dengan Nunes. Pemain Portugal itu pun akan jadi aset berharga untuk juara Premier League ini. Sayangnya Wolves tidak ingin menyia-nyiakan dapat hujan duit dari Manchester City. The Citizen sudah memberikan tawaran 47 juta pounds, tapi ditolak begitu saja oleh Wolves. Dilansir dari Manchester Evening News, Wolves memasang bandrol 60 juta pounds. Harusnya itu bukan harga yang terlalu mahal untuk City, mengingat mereka telah sepakat membayar 80 juta pounds untuk Paqueta sebelumnya. Tapi dengan City yang sudah mengeluarkan uang 55 juta pounds untuk Jeremy Doku, mungkin City ingin lebih berhemat.